البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabus Shalah bab yang ke-12, babul Jum'ah. Bab tentang salat Jum'ah. Sebutkan pada pertemuan telah lewat larangan meninggalkan salat Jumat. Bahkan kalau 3 kali dia tidak salat Jumat, maka ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk seorang berlomba-lomba mendatangi sholat Jumat, bahkan mereka para sahabat tidak makan siang, tidak beristirahat di siang hari, tidak tidur siang hari kecuali setelah sholat Jumat. Kemudian waktunya sholat Jumat adalah sebagaimana waktu sholat zuhur. Demikian juga syarat sahnya ya sebagaimana sholat zuhur berjamaah. Ini sahnya sholat Jumat berapa jumlahnya? Ya, walaupun nanti akan datang pembahasannya. Yaitu sebagaimana sholat berjamaah, 2 orang sah ya. Demikian juga afdolnya ketika seorang berkhutbah yang sudah lewat, bahkan Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i menyebutkan rukun dari khutbah. Ya, di antaranya adalah dengan menyebutkan sholawat kepada Nabi. Ya, demikian juga yang lainnya memberikan mau'idhah, nasihat. Walaupun itu tidak wajib, tapi hendaknya demikian. Demikian juga berdoa untuk kaum mukminin. Sehingga kadang kita tidak meninggalkan hal tersebut. Walaupun tadi kita sebutkan ya tidak kemudian wajib yaitu. Jadi disebutkan rukunnya khutbah. Soal Imam Nawawi, qad dzakarna anna arkanaha, kami telah sebutkan sehingga rukun-rukun di sisi kami yakni Syafi'iyah ada 5. Itu memuji Allah, menyanjung Allah ya 1, 2 mirip memuji dan menyanjung. Kemudian sholawat kepada Rasul, kemudian memberikan mau'idhah nasihat dengan takwa dan sebagainya. Kemudian doa. Itu. Ya, doa juga disebut demikian. Kemudian juga disebutkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri. Berikutnya kalau rahimahullah taala setelah disebutkan Nabi membaca surat Qaf ya ketika berkhutbah. Berikutnya hadis yang ke-10. Di dalam bab ini larangan berbicara ketika khatib berkhutbah. Qala al-Mu'tala wa an Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif ya sayangnya. Walaupun ada beberapa lafaz yang benar tapi ini dhaif. Sudah ada rawi namanya Mujahid bin Sa'id. Ibnu Hajar belum mengatakan di takrib laisa bil qawi, tidak kuat. Dan berubah hafalannya di akhir umurnya. Dhaif karena ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama yaumal Jum'ah," barang siapa berbicara pada hari Jumat, yakni ketika khatib berkhutbah, wal imam yakhthub wa huwa haliyah, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Bahwa kamasalil himar, maka dia kamasalil himar seperti keledai. Yahmilu asfara, yang membawa buku-buku, lembaran-lembaran. Keledai membawa buku-buku tidak ada manfaatnya, namanya keledai. Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, kamasalil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa buku-buku. Tidak ada manfaatnya keledai membawa buku-buku, tidak bisa baca, tidak bisa paham. Ini seperti apa? Seperti keledai membawa buku-buku, membawa lembaran-lembaran. Walaupun dhaif ya. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan yaqulu lahu berkata ya untuknya ini berkata kepada temannya, ansit, diamlah. Jadi temannya ngomong-ngomong, ngobrol, dia bilang diam. Nah, seperti ini laisa lahu Jum'ah, maka tidak ada untuknya Jumat. Rahmat meriwayatkan Imam Ahmad bi isnadin dengan sanad la ba'sa bihi, tidak mengapa. Padahal Ibnu Hajar sendiri mengatakan di takrib tadi kita sebutkan kan rawinya tadi. Wa huwa yufassiru hadis, dan dia ini mentafsirkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim marfu'an. Ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin ya Ibnu Hajar melihat ada di situ penguatnya kan itu. Adapun dalam Sahih Bukhari dan Muslim jelas ini sahih kan. Yaitu hadis setelahnya. Yaitu apa? Hadis Abu Hurairah ini
Hadis yang ke-11, idza qulta li sahibik, apabila engkau berkata kepada sahabatmu, ansit, diamlah, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, bisa Jumu'ah, bisa Jum'ah. Ada lughah dua bahasa kan. Kalau dalam Al-Qur'an itu al-Jumu'ah. Ya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati. Jumu'ah. Disebutkan dalam Al-Qur'an demikian. Barang siapa ya yang berkata kepada sahabatnya, diamlah pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, dan imam dalam keadaan berkhutbah, faqad lagauta, maka sungguh engkau telah sia-sia. Sia-sia dia. Pahala Jumatnya telah sia-sia. Tetapi dia sudah melaksanakan kewajiban sholat Jumat kan itu. Dia tidak berdosa, tapi dia tidak dapat pahala. Ya demikian. Sungguh Imam Sunani di sini. Wa amal kalam inda julusi bainal khutbatain, adapun berbicara ya ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah, bahwa ghairul khatib falinha anil kalam hali, maka tidak dilarang. Jadi kalau khatibnya di antara dua khutbah itu duduk, tidak dilarang. Ya, kecuali kalau tidak ada keperluan yang lebih, maka lebih bagus diam. Maka di sini ada beberapa permasalahan dalam hadis ini. Mengatakan kepada temannya, diamlah. Hukum berbicara ketika khatib berkhutbah adalah haram. Ya. Lalu itu ada hadis yang nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu ketika Nabi berkhutbah, ada seorang sahabat namanya Sulaik radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia masuk masjid langsung apa? Langsung duduk. Maka Nabi mengatakan, "Sholaita, apakah kamu sudah sholat?" Qala, dia mengatakan, "La, tidak." Bagaimana ini? Berarti kan ketika khatib berkhutbah dia apa? Dia berbicara. Bahkan Nabi yang bertanya kepada dia. Jawab oleh para ulama, kalau kemudian berbicara pada khatib maka tidak apa-apa. Atau khatib kemudian bertanya kepada dia, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia ngomong sendiri pada temannya atau dia ngomong sendiri, maka ini tidak boleh, pahala Jumatnya hilang. Yaitu ya. Sehingga terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan tidak sampai haram, tapi jelas itu adalah haram. Ya itu. Kecuali apa? Kecuali kalau diajak omong oleh khatib maka boleh. Ya illa idza takallama ma'al khatib, kecuali kalau berbicara dengan khatib. Paham ya? Karena ada hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian kapan mulainya diam itu? Apakah ketika khatib itu habis assalamualaikum kemudian adzan, ya kemudian tidak boleh bicara? Disebutkan ketika dia berbicara, ya ketika dia memulai khutbah maka itu tidak boleh. Berarti ketika adzan apakah boleh? Boleh, tidak apa. Kecuali kalau di situ tidak ada hajat, ya jangan berbicara kan itu. Jadi larangannya ketika ketika khatib itu berkhutbah. Karena Nabi SAW menyebutkan wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, kan itu. Berarti kalau imam tidak berkhutbah tidak mengapa. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau isyarat? Isyarat tidak mengapa karena dia tidak berbicara. Ya, isyarat saja. Bukan dengan tangan duduk dan semisalnya, maka tidak termasuk larangan ini. Ya, kecuali kalau enggak ada faedahnya, maka seperti ini suatu yang sia-sia. Kemudian disebutkan kapan selesainya larangan ini, ya ketika selesai khatib berkhutbah. Kemudian juga disebutkan apabila berbicara khatib yang berbicara itu, yang berkhutbah itu berbicara tentang bid'ah dan kefasikan. Maulid Nabi, ngobrolnya Maulid Nabi terus. Ya, itu hampir semua di setiap masjid-masjid. Nanti kalau tahun baru Islam, ngomongnya tahun baru ini untuk memperingati tahun baru Islam, ini yang bid'ah-bid'ah umpamanya. Atau pemikiran-pemikiran ya yang menyeleweng umpamanya. Akidah-akidah menyeleweng. Bagaimana ini? Ya kesimpulannya disebutkan ini pendapat Imam Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan sebagainya dari para ulama, Imam Az-Zuhri. Ya. Maka disebutkan wa ma kana muharraman haram istima'uh. Kalau itu suatu yang haram, ya disebutkan seperti menyebutkan ya perkara-perkara bid'ah dan sebagainya, bahkan menyebutkan hal tidak ada manfaatnya yang haram, maka untuk dia insaf, diam,
Ya. Wa wajib tasaggul anhu, dan wajib untuk menyibukkan diri dari hal tersebut. Tidak mendengar. Dan menyibukkan dengan perkara yang lainnya. Ya, jangan kemudian perhatikan apa yang dia ucapkan. Ya, ini demikian disebutkan. Jadi wajib untuk menyibukkan diri. Ketika dia mengatakan bid'ah, tidak usah diperhatikan. Ya, demikian. Ini mendapat saya mobil, demikian juga yang lainnya. Ya, jadi kalau khotibnya berbicara tentang masalah khutbah, tidak usah dengarkan. Kemudian, apakah untuk seseorang ketika disebutkan nama Nabi SAW untuk memberikan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, umpamanya. Jadi perselisihan para ulama, karena di situ ada hadis jelas. Ya, Nabi menyebutkan al-bakhil, orang yang bakhil adalah apabila disebutkan aku padanya tidak memberikan sholawat kepadaku. Ya itu. Soalnya di sini ya. Surah At-Tirmidzi, demikian juga lainnya di sini. Demikian juga disebutkan oleh yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih, ya rogiman pun kerugian seorang, celaka seorang yang disebutkan aku di sininya tidak memberikan salat kepadaku. Maka terjadi perselisihan para ulama masalah ini. Kesimpulannya adalah untuk memberikan salawat dalam hati saja. Yaitu karena larangan tadi untuk seorang berbicara. Paham? Jadi kan di sini ada dua hadis ya. Yang pertama, Nabi menyebutkan tidak boleh berbicara ketika Jumat. Khotib berkhutbah. Yang kedua, barang siapa disebutkan nama Nabi, maka tidak memberikan salat kepada Nabi, dia termasuk orang yang bakhil, orang kikir, dan orang yang celaka. Jadi di sini bagaimana umumnya larangan itu berbenturan dengan hal-hal ini tadi. Sehingga untuk mengambil jalan tengah yaitu apa? Berikan sholawat tapi dalam hati. Ulama demikian. Ya. Fi nafsihi. Ya. Anau yusolli ala nabi fi nafsihi. Memberikan sholawat kepada Nabi di dalam hatinya dia. Ulama demikian. Mendudukkan antara hadis-hadis yang ada. Demikian juga seperti apa ucapan yang wajib, ada orang yang dia itu mau terjatuh dari lantai 2 umpamanya, dia sedang mendengarkan khutbah. Kemudian dia mengatakan berhenti umpamanya. Nah, seperti ini. Ini ucapan yang wajib. Ini berarti mengkhususkan hal-hal yang umum dari apa dari larangan tadi. Ya, demikian disebutkan. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia sengaja berbicara ketika khutib berkhutbah? Ya dia tetap salat Jumat, ya walaupun dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Bagaimana kalau tidak mendengar orang yang berkhutbah? Bagaimana? Karena jauhnya, ya diam. Ya. Walaupun tidak mendengar apa yang diucapkan sampai tidak terdengar sama sekali, umpamanya listriknya mati, umpamanya dia jauh, maka tetap diam. Bagaimana memberikan salam, menjawab salam? Demikian juga ada orang bersin, apa mengatakan ya rahimakumullah? Semuanya tidak, ya semuanya adalah tidak. Kan termasuk berbicara dari suatu yang dilarang ketika khotib berkhutbah. Berikutnya hadis, ya harus di sini ini beliau berikutnya. Ya. Qala rahmatullahi wa Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari Muslim. Qala beliau mengatakan dakhala rajulun yaumal Jum'ah, datang seorang pada hari Jumat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkhutbah. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Sholaita, apakah kamu sudah salat?" Qala la, dia mengatakan tidak. Ini sudah salat tahiyatul masjid atau belum? Dia mengatakan tidak. Qala, maka Nabi mengatakan, "Qum fa sholli rakaatain." Berdirilah, salatlah 2 rakaat. Ini menunjukkan boleh berbicara dengan khatib. Kita menarik hadis dari Muslim. Ini juga menunjukkan wajib untuk seseorang salat tahiyatul masjid. Walaupun demikian, walaupun terjadi perselisihan para ulama. Ini sahabatnya adalah Sulaik Al-Ghatafani, seorang Imam Sunani. Ini menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid adalah wajib kan, demikian. Lalu apakah orang yang berkhutbah itu dia salat tahiyatul masjid? Kalau dia menunggu lama, kadang kan khutbah di tempat yang jauh. Ini 15 menit sudah sampai di masjid itu, khatibnya ini. Ya dia salat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia langsung masuk umpamanya ke masjid, ya maka tidak perlu tahiyatul masjid. Ya sampai di sini, semoga